Jadi kita membaca Ihya misalnya tanpa sanad, baca sendiri otodidak, boleh apa enggak? Ada yang mengatakan nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Karena khawatir apa yang kita pahami tidak sesuai dengan maksud Imam Ghazali gitu. Maka dari itu diperlukan sanad itu. Jadi dari guru kita, guru kita ternyata memaknainya seperti ya, kita ikuti makna itu. Guru kita dapat dari gurunya lagi sampai kepada Imam Al-Ghazali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama kami di meja redaksi dan kali ini kita kembali kedatangan Ustadz Idris Masudi. Tepuk tangan dong ya. Nah, teman-teman sekalian, pada episode kali ini kita akan membahas bagaimana belajar Islam yang baik gitu ya. Nah, mengingat kondisi saat ini teknologi kan sudah semakin maju ya. Orang bisa belajar Islam dimanapun. Kalau dulu kita belajar Islam di pesantren, sekarang sudah ada banyak platform untuk belajar Islam. Banyak aplikasi waktu sholat yang juga ada informasi-informasi terkait dengan keislaman. Ada juga islami.co yang memuat informasi keislaman untuk belajar Islam. Dan juga website-website keislaman yang lain. Nah, di tengah arus modern yang seperti ini, apakah masih penting belajar Islam dengan guru secara langsung? Nah, ini akan kita bahas. Nah, mungkin untuk pemantik. Mungkin Ustadz Idris bisa menjelaskan seberapa penting belajar Islam kepada guru. Apakah belajar Islam dengan internet, dengan Google itu cukup atau malah tidak cukup? Apa aja kekurangan belajar Islam di internet dan bagaimana yang harus kita lakukan? Oke, baik. Saya mulai dari satu makalah yang menjelaskan mengenai mengapa sanad itu penting. Yaitu seingat saya, beliau mengatakan andaikan tidak ada sanad keilmuan, maka orang akan dengan seenaknya mengatakan sesuatu, tidak mempunyai landasan, tidak mempunyai dasar. Jadi kalau tidak ada sanad, itu orang akan dengan seenaknya sendiri ngomongin agama itu. Makanya sanad itu menjadi sesuatu yang penting. Itu satu. Dari situ ya. Saya masuk dari situ, dari makalah itu kemudian kita tarik dalam konteks kekinian ya, dalam konteks di era internet, era media sosial, kemudian era website dan sebagainya. Bagi saya ya, menurut saya website itu bisa, atau informasi keislaman, keagamaan yang ada di dalam di internet itu bisa menjadi rujukan, tapi tidak bisa mencukupi untuk menjadi satu-satunya sesuatu media untuk mempelajari Islam. Jadi itu adalah menurut saya yang di internet itu, informasi yang ada di internet, baik itu islami.co, NU online dan sebagainya, ini hanya menjadi suplemen saja. Tapi kalau yang primer, yang inti, maksudnya kalau ingin benar-benar dalam, ya maka harus belajar dengan guru. Karena sifatnya yang suplemen, itulah maka menurut saya itu harus tetap belajar kepada guru. Tapi meskipun demikian, bahwa informasi atau pelajaran-pelajaran yang bisa kita dapatkan di internet tentang keislaman itu ya saya kira ya bisa kita ambil, artinya pengetahuan itu bisa kita ambil, bisa kita jadikan rujukan asalkan misalnya kita lihat akurasi, kredibilitas dan sebagainya dari website-website itu, terutama dari penulis-penulisnya kan bisa kita cek dia dapat ilmunya dari mana. Misalnya kalau di NU online itu ada santrinya Mbah Sahal, ada santri Lirboyo, santri Sarang, santri manapun kan berarti kelihatan. Dia menuliskan informasi keislaman atau isu-isu keislaman itu berdasarkan dari informasi dari gurunya. Yang artinya berarti ada sanad juga kan di sana. Ada sanad yang bisa kita klaim bahwa saya mendapatkan informasi dari tulisan dari islami.co melalui misalnya Hengki muridnya Ki Ali Mustafa Yaakob, dulu sebelumnya juga pernah mesantren di Sumatera Barat misalnya. Oh berarti isi dari tulisan Hengki ini berarti
bisa dirujuk ke Walaupun nggak pernah bertemu secara langsung dengan Ustadz Hengki ya, gitu. meskipun tidak bertemu secara langsung, sebagaimana misalnya kita mempelajari kitab-kitab yang ditulis oleh ulama-ulama Iya, masa iya, lalu. iya, betul. Nah, misalnya kan kita nulis baca kitabnya Al-Ghazali, kan kita nggak pernah ketemu dengan Imam Al-Ghazali. Tapi ada pengantar, misalnya ada perantara bahwa gurunya kita membaca dari gurunya sehingga tersambung dengan Imam Al-Ghazali. Nah, ada satu pertanyaan begini sebenarnya dalam Basul Masail pernah ditanyakan bagaimana hukum membaca kitab atau karya ulama yang kita tidak punya sanad terhadap kitab itu. Nah, para ulama berselisih pendapat sebenarnya. Ada yang mengatakan nggak boleh karena khawatir ada pemahaman yang keliru. Jadi kita membaca Ihya misalnya tanpa sanad, baca sendiri otodidak, boleh apa enggak? Ada yang mengatakan nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Karena khawatir apa yang kita pahami tidak sesuai dengan maksud Imam Ghazali gitu. Maka dari itu diperlukan sanad itu. Jadi dari guru kita, guru kita ternyata memaknainya seperti ya, kita ikuti makna itu. Guru kita dapat dari gurunya lagi sampai kepada Imam Al-Ghazali. Itu baru Imam Ghazali. Apalagi misalnya belajar hadis. Gitu kan? Belajar Islam. Maka dari itu kalau pertanyaannya masih penting Kak? Ya masih penting, tetap penting. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apakah Islami.co sudah cukup kita belajar dari situ? Kalau cukup dan tidak, saya kira dilihat dari orangnya. Kalau kita anggap sebagai suplemen, sebagai tambahan saja, tambahan informasi, saya juga masih sering misalnya ngakses ketika dalam kondisi tertentu tidak bisa buka kitab, misalnya ada pertanyaan dari teman, dari apa gitu. Saya cari misalnya di web-web yang menurut saya punya akurasi, punya kredibilitas dan sebagainya tentang keislaman itu. Saya rujuk sebagai suplemen, tentunya saya harus cek lagi sumber aslinya. Saya dapat informasinya seperti ini, tapi saya masih menangguhkan informasi awal ini sebagai informasi awal. Seperti itu. Tapi dalam hal berguru itu kan ada yang namanya mulazamah. Kan? Mulazamah. Kadang orang ketika kita mengatakan kita sudah pernah belajar dengan syekh ini gitu. Padahal kita cuman bertemu atau mendengar ceramahnya saja. Itu kan ketika kita mengatasnamakan syekh itu kan kita nggak bisa serta-merta dipercayai gitu kan. Karena tidak memiliki mulazamah datang selalu ke majelisnya gitu, selalu kemana-mana gitu ya, belajar dengan intens. Apakah dengan hanya membaca tulisan Ustadz Hengki aja gitu, atau membaca Ustadz Idris saja dengan satu tulisan itu bisa kita atasnamakan kita muridnya? Atau sama seperti tadi kita membaca salah satu kitab Imam Al-Ghazali misalnya, apakah kita bisa dikatakan sebagai murid Imam Al-Ghazali atau kiai siapa, ulama siapa gitu? Kalau belum ini ya, maksudnya nggak intens, belajar secara intens, saya kira belum. Karena pengakuan sebagai murid itu dalam dunia sanad itu penting. Artinya apa? Artinya ini untuk benar-benar legitimasi guru atau ijazah dari guru itu menjadi penting. Sehingga kenapa sih ijazah kitab misalnya dari guru-guru itu tidak serta-merta langsung diberikan begitu saja. Ini ada satu cerita ya. Jadi suatu ketika saya bersama dosen-dosen di Unusia, Pasca Sarjana itu sowan ke Allah Yarham Mbah Maimun Zubair. Kami ngobrol gini-gini, terus di akhir kami sebenarnya bukan meminta sanad kepada beliau, tapi meminta informasi tentang sanad yang beliau dapatkan. Nah, mungkin beliau beda memahami apa yang ingin kami sampaikan, yang ingin kami utarakan. Beda maksud yang ingin kami sampaikan, beliau memahaminya sepertinya itu kami minta sanad. Terus kalau beliau ya nggak bisa, harus ngaji dulu. Ini artinya apa? Artinya bahwa seorang kiai tidak dengan mudah memberikan sanad ijazah keilmuan, mengakui sebagai murid kepada orang lain, kecuali dia harus mulazamah itu sendiri. Dan kalau dalam konteks web saya kira juga sama ya. Artinya orang nggak bisa serta-merta mengaku sebagai muhibbinnya
Hengki, Islami.co, ilmu online, Kalau Bidang cuma Syariah, baca satu tulisan. baca satu tulisan aja kemudian oh saya muridnya. Iya. Paling-paling mengaku saya penggemar tulisan-tulisan Iya. gitu. Tapi tidak mendeklarasikan diri sebagai murid. Saya kira seperti Berarti kalau dalam urutan sanad berarti kita nggak bisa mencantumkan nama kita setelah nama orang tersebut berarti ya. ya nggak bisa dong. Hanya karena baca. Iya. Nah, permasalahannya kan juga itu ya yang terjadi sekarang ketika orang itu belajar di internet. Misalnya ketika orang mendengar ceramahnya ceramahnya Hanan Ataki misalnya, ceramahnya Ustadz Abdul Somad. Lalu mengatakan bahwa saya muridnya Hanan Ataki. Tapi saya melihatnya dari Spotify. Kan seperti itu gitu. Seolah-olah dia mulazamah. Dalam tradisi sanad mestinya nggak bisa. Karena apalagi misalnya secara ketat kita kembali lagi ke soal hadis ya. Soal bagaimana riwayat dari seorang murid dari gurunya. Itu kan nggak bisa, harus qiraah ala syekh, kemudian harus benar-benar mendengar hadatsana dan sebagainya kan begitu. Kalau misalnya hanya membaca saja, ini jangankan yang mendengar seperti itu, membaca seluruh karyanya secara tuntas. Ini belum bisa diakui tanpa bukti syahadah dari Gurunya. gurunya itu. Mulazamahnya itu. Ini penting karena apa? Karena menghindari kemungkinan adanya mispersepsi, Iya. mispemahaman tadi itu. Jadi apa yang kita baca belum tentu sesuai dengan apa yang ditulis oleh yang dimaksudkan oleh penulisnya. Seperti itu. Ya kayak kenapa secara kriteria sebenarnya lebih ketat Imam Muslim daripada Imam Al-Bukhari, tetapi kenapa Al-Bukhari yang di atas? Karena Al-Bukhari mensyaratkan mulazamah itu kan. Saya mau menambahkan soal guru tadi ya. Sebetulnya kalau penting guru itu kan bukan hanya di dalam tradisi Islam aja, tapi semua ilmu itu memang harus ada gurunya. Ya ibarat orang belajar kedokteran misalkan, itu kan tidak cukup hanya melalui buku. Bisa orang paham ilmu kedokteran melalui buku atau melalui website, bisa aja, tetapi kan pertanggungjawabannya tidak sekuat kalau dia belajar langsung memang kepada ahlinya. Jadi soal guru itu menurut saya lebih di pertanggungjawaban. Makanya tadi kenapa kalau ijazah itu kan seorang guru harus harus menyatakan langsung saya ijazahkan ilmu saya, karena pertanggungjawabannya itu tidak hanya di dunia tapi di akhirat nanti juga dibawa gitu. Misalkan nanti mereka siap mempertanggungjawabkan gitu. Karena kenapa guru-guru kita itu siap? Karena mereka juga dari guru-guru sebelumnya juga digituin, nanti kan sanadnya nyambung sampai ke Nabi Muhammad. Nah, masalahnya kalau memang kita misalkan tadi ngelihat satu video ustadz tertentu, terus kita amalkan ya boleh-boleh saja, tapi pertanyaannya apakah betul yang kita pahami itu sesuai dengan maunya ustadz itu. Siapa tahu itu lagi dipotong. Iya, atau dipotong segala macam. Nanti kalau di hari persidangan di akhir zaman nanti kan kata kalau kita merasa benar saya ngikut ustadz itu, ustadznya bilang saya nggak bilang kayak gitu katanya. Maksudnya selesai nih nontonnya. Selesai nontonnya. Mau tanya habis. Itu ada, menurut saya sih lebih ke pertanggungjawaban. Selain pertanggungjawaban ilmiah juga pertanggungjawaban di akhirat nanti. Makanya di dalam beberapa ulama atau beberapa riwayat kan disebutkan bahwasanya sanad itu bagian dari agama. Jadi guru itu juga belajar agama melalui guru itu adalah bagian dari kewajiban agama. Ya jangankan itulah, kalau kita mau berobat aja nih yang ini nggak terkait dengan agama ya, berobat kan terkait dengan kesehatan. Itu kita nggak mau kan ke dokter yang istilahnya keilmuannya nggak jelas misalkan. Ya kalau dalam berobat untuk mengobati tubuh aja kita kayak gitu, apalagi urusannya dengan hal yang berkaitan dengan agama, otomatis kita harus lebih selektif gitu. Jadi boleh sih belajar melalui media-media online segala macam, apalagi kan sekarang gurunya juga nggak mesti datang kan, bisa lewat Zoom segala macam. Menurut saya itu juga tetap bergurunya itu penting, tetapi sarananya sekarang bisa berkembang gitu. Nggak harus langsung datang ke pesantren, kita bisa belajar sama satu orang ustadz, dia di mana, kita di mana, tapi melalui online gitu. Dengan adanya online seperti ini, apakah pesantren masih tetap harus ada atau enggak?
Dan karena isu setelah ada COVID sekarang kan pesantren juga menerapkan seperti itu juga. Padahal kan pesantren itu harus ketemu guru langsung, diawasi 24 jam dan lain-lain. Tapi ketika ada COVID sekarang kan buktinya pesantren juga bisa menerapkan Zoom seperti itu, online, Google Meet dan lain-lain. Dalam kondisi darurat apapun yang mungkin untuk dilakukan. Artinya apa? Artinya bahwa pesantren yang kemudian menggunakan mau menggunakan platform-platform media sosial, aplikasi Zoom ataupun yang lain ini karena memang daripada atau mengisi kekosongan yang ada itu. Artinya apa? Artinya bahwa ya hal itu memang perlu dilakukan untuk agar murid yang di rumah ini nggak nganggur dan sebagainya, maka diperlukan sarana itu. Tapi itu lagi-lagi kita bicara dalam konteks kondisi darurat seperti ini. Artinya bahwa masih diperlukan pesantren offline gitu ya, gitu. Ya jelas tetap diperlukan. Jadi artinya bahwa kegiatan atau aktivitas yang ada di internet itu, sumber informasi keislaman dan sebagainya itu sekali lagi menurut saya ya, itu tetap penting tapi dalam rangka sebagai suplemen tadi itu. Harus ada lanjutannya. Harus ada lanjutannya. Jadi kalau hanya berhenti di situ, ini dikhawatirkan akan mendapatkan sesuatu yang keliru. Apalagi orang yang misalnya ya tidak punya basic keilmuan sama sekali nih. Tidak mengerti, tidak memahami seperti apa literatur keislaman itu. Sehingga masuk ke belantara media sosial, ke website dan sebagainya, akhirnya dapat yang nyasar-nyasar itu. Jadi kayak misalnya ini saya jadi sedikit cerita. Teman-teman yang ada satu komunitas ya, alumni satu universitas di Jakarta, mereka mengeluhkan kondisi waktu itu pilkada. Jadi ketika Islam disuarakan dengan seperti itu oleh kelompok tertentu, galak kesannya itu Islam itu wah gini. Jadi akhirnya mereka mempertanyakan, ini sebenarnya saya ini sudah Islam atau belum loh? Kalau yang Islam itu seperti mereka itu, sebenarnya saya ini sudah Islam atau belum? Ada kegalauan, bimbang. Saya Islam atau belum ya gitu? Saya Islam saya itu udah bener atau belum? Karena bimbang itu akhirnya curhat sama suaminya, kemudian dia ingin udahlah kalau begitu kita undang ustadz aja gitu. Kita bikin pengajian, itu ada beberapa orang yang mengalami hal yang sama yang serupa itu, ada kegalauan itu. Akhirnya si suami menimpali. Nanti kalau dapat ustadznya yang seperti itu bagaimana? Bukannya tambah kacau kan? Ruwet. Tambah ruwet nanti Islam kita kan gitu. Tambah wah gini. Akhirnya dia ya udah coba kita tanya ke temennya yang punya koneksi dengan pesantren. Akhirnya tiba-tiba menawarkan ke saya. Akhirnya ya saya rawat, kemudian ya alhamdulillah udah 3 tahun ini kita jalan, kita sampaikan pesan. Tetap saya bukan menginstruksikan ya, memberikan pilihan kepada teman-teman mengenai informasi keislaman dari manapun, tapi kemudian saya berikan prinsip-prinsip yang mendasari. Ini jangan diambil seluruhnya. Kalian boleh memfilter, boleh menerima, boleh menolak. Tapi untuk memverifikasi, untuk mendalami isi dari itu, maka harus tanya ke orang yang bersangkutan, orang yang lebih paham. Karena kita nggak tahu latar belakang penulisnya seperti apa. Kalau di medsos kan belantara, ya kayak hutan belantara kan gitu. Orang bisa masuk ke hutan A, hutan B, hutan C. Bisa jadi ujung hutan itu jurang, bisa jadi sungai, bisa jadi laut dan sebagainya, kan nggak tahu. Karena memang makanya menurut saya sekali lagi medsos itu atau dunia informasi digital, website keislaman itu penting, tapi lebih penting lagi untuk mencari orang-orang yang dianggap yang dipercayai lah secara keilmuan. Nah, saya jadi terpantik ini obrolan agak yang lebih krusial saya kira. Jadi karena belajar di internet dan juga mungkin dari internet juga ada dorongan untuk ketika tahu sesuatu nih, dia akan menyampaikan dakwah langsung gitu. Mereka sering menyebut baligu anni walau ayah gitu. Nah itu bagaimana kan harusnya kan kalau kita guru menjadi murid aja sangat ketat. Nah ini kan jadi murid
Iya. satu info langsung jadi guru. Nah itu bagaimana? Ya, itu menurut saya sangat wajar karena Islam itu kan agama dakwah. Beda sama misalkan Yahudi ya. Yahudi kan bukan agama dakwah ya. Bukan agama misionaris. Ya, bukan agama misionaris. Tapi kalau Islam, Kristen itu kan agama dakwah. Jadi kalau ada orang yang seperti itu, menurut saya wajar karena memang mungkin dia memahami karena Islam ini agama dakwah. Kemudian di dalam Islam juga ada konsep amar ma'ruf nahi mungkar kan. Jadi mungkin itu yang mendorong mereka untuk menyampaikan pengetahuan yang Mereka dia dapatkan. pahami. Cuman yang menjadi masalah itu apakah pengetahuan yang dia dapatkan itu pemahamannya seperti itu apa enggak? jangan-jangan Nah, ini tafsirannya- yang bikin repot kadang-kadang. Makanya salah paham juga jangan dikira semua informasi yang kita dapatkan itu meskipun terkait keislaman itu semuanya harus disampaikan. Nggak juga, kita perlu ngelihat konteksnya juga gitu. Makanya saya ingat Pak Kures kalau nggak salah ngomong itu, sampaikanlah informasi yang memang kamu itu paham. Jadi benar sampaikan walaupun satu ayat, tapi kan konteks ayat konteks hadis itu kan di masa dulu kan, di mana Al-Qur'an itu kan belum terbukukan seperti sekarang. Jadi kalau sahabat mendengar Rasulullah Satu ayat. menyampaikan satu ayat, dia akan menyampaikan ke yang lainnya. Itu kan untuk merawat ingatan lah konteksnya pada waktu itu. Karena ketika Quran turun itu nggak semua Ya, sahabat hadir. Iya, makanya Hanya konteksnya itu. sebagian- Jadi sebagian. yang kalau dalam bahasa hadisnya yang hadir menyampaikan kepada yang hadir. tidak hadir. Jadi konteksnya seperti itu. Kalau sekarang kan bukan Berubah. bukan hanya sekedar ngasih informasi, Udah tapi nyalah-nyalahin udah. dasarnya itu langsung kayak memerintah, menyuruh. Jadi kalau nggak gini berarti salah. Terus di bawahnya ada Sekedar mengingatkan. ya, sekedar mengingat. Jadi yang terjadi sekarang itu bukan lagi mendakwahi sama Musa, tapi sudah kayak menghakimi. Jadi padahal ya itu tadi kan Islam itu sebetulnya sangat luas, ada ragam pendapat, cuman karena dia yang tahu kayak gini, dia lihat orang lain tidak begitu, dia langsung menghakimi dengan mengutip ustadz-ustadz yang dia dengar. Nah, menurut saya itu yang menjadi problem akhirnya di masyarakat. Misalkan saya sering pernah dengar juga curhatan dari beberapa orang, ya dia nggak pakai jenggot misalkan, kemudian karena si orang ini baru belajar agama, juga nggak mondok segala macam, cuman karena dengar ustadz ini laki-laki muslim itu harus berjenggot, jadi dia ini loh ustadz ngomong gini-gini, kalau kamu nggak ini berarti kamu nggak muslim. Itu kan beda, itu kan bukan kayak menggajarkan orang, tapi kan itu menghakimi. Beda kalau kayaknya konteks zaman dulu kan nggak kayak gitu kan, konteks dia menyampaikan tadi Rasulullah ngomong gini-gini loh, ada ayat yang berkaitan dengan ini. Nah, kalau yang sekarang kan yang terjadi beda. Mereka bukan mendakwahi, padahal dakwah itu kan juga harus ada cara-caranya kan. Nggak boleh kita berdakwah tapi malah membuat orang itu lari dari Islam, itu kan nggak boleh gitu. Ya, balighu anni walau ayah juga memang ini sepertinya ya dari kelompok tertentu memang menonjolkan sisi itu. Sehingga seperti tadi dikatakan oleh Hengki itu bahwa kalau misalnya ada sesuatu yang tidak sesuai, tidak sama dengan kita, ya maka akan dihakimi karena berbeda, dan berbedanya itu bukan hanya berbeda dengan kelompok kami, berbeda dengan Islam gitu. Mereka mengatasnamakannya Islam itu. Suatu ketika saya pernah sholat di sebuah masjid, ya pakai celana dan celana saya menjulur ke bawah, nggak isbal. Kemudian akhirnya saya nggak khusyuk ketika sholat itu karena dilihatin aja. Nggak khusyuknya itu apa? Nggak khusyuknya itu saya sampai dalam hati itu bilang, setelah sholat ini saya hampiri, saya ajak debat. Sampai segitunya loh. Jadi akhirnya saya nggak khusyuk sholat itu karena dipelototin. Iya. Jadi mereka ya nggak hanya melihat, tapi kayak melototin gitu loh. Nah ini kan gitu, membuat orang nggak nyaman. Jadi ngerasa ya mereka, menurut saya berbeda nggak apa salah. Mau menggunakan model seperti apapun silahkan saja dalam ekspresi keberislaman. Tapi jangan kemudian nganggap orang yang beda dengan kita itu udah di luar di luar Islam lah, kemudian salah lah ini itu dan sebagainya. Karena itu kan soal tafsir.
Dan akhirnya ya itu, saya terus terang salah satu sholat nggak khusyuk itu di situ. Tapi pernah saya melakukan penelitian di kelompok mereka itu selama 2 bulan, dan selama 2 bulan pula saya sholat selalu isbal. Selalu Terutama nggak isbal. zuhur dan asar. Selalu nggak isbal. Iya, selalu nggak isbal maksudnya, selalu di atas. Iya. Karena kalau nggak gitu saya akan Tapi fenomena ini sebetulnya bukan hanya lagi-lagi bukan di Islam ya. Maksudnya ada banyak orang yang memang kecenderungannya mungkin termasuk kita juga, kalau kita dapat informasi baru yang orang nggak tahu itu kan ada kecenderungan Ingin untuk menyalahkan, menyampaikan ke orang, iya. gatal gitu kalau nggak ngomong. Ya misalkan kayak kalau ada yang nyontohkan tuh kalau kayak anak belajar silat misalkan, kalau yang udah lama kan dia nggak mau nunjukin, tapi yang nunjukin ini kan biasanya baru-baru. yang baru-baru. Dalam ilmu apapun biasanya memang seperti dalam keilmuan lain juga terjadi fenomena hal yang sama. Nah menurut saya misalkan nih kalau dalam konteks musik, orang yang nggak terbiasa musik kalau ada musik dikit pasti dia goyang. Tapi kalau kayak Rhoma Irama yang lain dia nggak, santai aja, dia Hatinya berdesir, Bung, itu. dia memikirkan malahan kan apa namanya ini alirannya apa segala macam, jadi lebih kritis di situnya. Makanya ya mungkin karena ada sebagian masyarakat kita yang baru menerima informasi keagamaan itu dan dia anggap kelompok lain belum tahu, sehingga dia punya motivasi untuk menyampaikan itu. Dan saya pernah ketemu juga dengan beberapa orang yang dulunya dia kayak gitu, ya saya kayak gitu dulunya, tapi karena semakin lama dia belajar, semakin lama akhirnya kalau orang belajar semakin, kalau guru saya itu bilang apa namanya, kalau belajar tuh kan kayak kita menyelam di lautan, semakin kita ke dalam itu semakin pusing kan. Kalau baru di atas kan kelihatan, cuman kalau ke dalam ya makin dalam kita bakalan bingung sendiri. Nah belajar agama kan di satu sisi kayak gitu, semakin dalam justru kita jadi bingung, ternyata Islam itu luas banget dan nggak cukup belajar itu 6 tahun, 12 tahun segala macam. Makanya kalau pesan guru-guru dulu kan ya belajar agama itu sampai mati, karena memang nggak ada habisnya. Dan ini strategi, salah satu strategi di pesantren ya, salah satu pesantren misalnya di Jawa Timur gitu, ada di Kediri itu ada pesantren yang misalnya mengajarkan kitab itu satu berjenjang. Yang kedua model berjenjang ini menarik menurut saya, dan sepertinya belum ada yang neliti soal itu. Jadi akhirnya membentuk cara berpikir, cara bersikap para alumninya. Misalnya begini, di awal-awal itu diajarin kitab-kitab yang kenceng-kenceng pendapatnya. Misalnya Selamu Taufik. Yang keras kan gitu. Rigid. Ya. Yang rigid, kaku. Oh, ini maksiat, ini haram, ini haram, ini haram. Nah, kemudian nanti berlanjut kitab yang lebih besar, misalnya kemudian Safina, kemudian Fathul Qorib, Fathul Mu'in, sampai misalnya ke Al-Mahali. Jadi kalau kenapa para kiai menggunakan sistem seperti itu? Katanya ya, ini yang saya dapat informasi ini karena kalau di Mahali itu misalnya ada satu permasalahan, di sana ada 4 jawaban. Qaul awal, qaul tsani, qaul tsalits, qaul rabi' dan seterusnya. Ini kenapa kita diajarkan seperti ini? Karena kalau kalian nanti kembali ke masyarakat, ketemu dengan masyarakat yang cara beragamanya itu berbeda misalnya, tidak sama dengan apa yang kamu lakukan, ada pilihan-pilihan. Jadi nggak mudah kemudian, oh ini salah, ini salah, ini. Ada pilihan, oh ternyata ini ada pendapat ulama ini, katakan seperti ini. Ini salah satu bentuk kearifan kiai kita memformulasikan ilmu pengetahuan, kurikulum, agar si santri kelak yang menjadi alumni ini punya banyak ragam pendapat di akhir itu. Oh ini ada solusinya, ngikutin pendapat ini, ngikutin pendapat ini. Nah, ini bagian dari, menurut saya ya, meskipun saya belum tahu, sepertinya belum ada penelitian. Kenapa sih kurikulumnya menggunakan seperti itu, dari yang ketat kemudian menjadi longgar. Gitu. Sampai ada salah satu kiai yang menanyakan ke saya, coba Tris kamu teliti, pesantren ini yang diajarin ya kitabnya itu-itu saja, tapi ketika pulang dari pesantren itu punya pandangan yang terbuka, moderat. Apa yang membentuk? Ya menurut saya mungkin salah satunya itu. Dari fikih aja kan kelihatan. Dari yang keras kemudian pendapatnya semakin banyak. Karena dia paham alur pikirnya. Sistematika belajarnya runut. Nah, kalau sekarang itu malah cenderung orang ketika sudah belajar Islam, karena mungkin ada tuntutan balighu anni walau ayah itu, dia akhirnya karena sekarang dia ngelihat banyak juga konten misalnya TikTok yang juga
seperti itu, akhirnya dia bikin konten yang berkaitan dengan apa yang dia baru pelajari. Terakhir itu saya pernah melihat konten TikTok yang berkaitan dengan wudhu. Wudhu di kamar mandi yang ada klosetnya itu batal, dia bilang gitu. Ya itu ada sih literatur yang kayak gitu, cuman nggak batal kan. Bahasanya kalau di kitab itu kan makruh karena dekat dengan tempat Hamam. Iya, Tempat buang air besar. Nah, ini apa kok kayak jadi apa belajar Islam kayak jadi lahan konten gitu loh. Dan akhirnya karena belajar Islamnya mungkin nggak sampai selesai atau baca terjemahannya aja misalnya, akhirnya kan nggak sampai pada pemahaman yang diinginkan oleh mualifnya. Gitu. Itu terbaru itu seperti itu. Dan bisa jadi banyak juga konten-konten yang ada di TikTok keislaman yang seperti itu juga bisa Bisa jadi. jadi. Karena memang ya itu tadi ya motifnya menurut saya susah ya karena ngukur apakah benar motifnya itu benar-benar dakwah misalnya. Kalau misalnya sekedar mencari viewer, kemudian mencari apalagi dalam tanda kutip ya kalau di YouTube mencari monetasi dan sebagainya gitu-gitu itu ya susah ngukur apakah benar-benar untuk balighu ani walau ayah atau dan seterusnya itu. Ya oleh karena itu kembali lagi ke persoalan di awal kita tadi itu bahwa apapun informasi keislaman kita boleh mengambil, boleh menolak dan sebagainya. Tapi sekali lagi dari manapun jangan menganggap bahwa itu sudah cukup dari situ. Karena dari suplemen, dari manapun, dari NU online, dari Islamiyah, ini hanya suplemen saja. Kalau pengen lebih detail, pengen lebih, ya harus tanya kepada yang ahlinya, expert. Jadi kalau saya orang awam dan pengen belajar Islam di internet, ya dari media-media, dari internet itu jembatan. Jembatan untuk belajar Islam secara penuh kemana? Ya ke guru yang punya otoritas gitu ya, guru yang alim, yang bisa membawa kita, yang membuat kita semakin mencintai agama ini. Gitu kan kira-kira. Nah terakhir nih mungkin ya, ada fenomena juga sekarang itu orang berburu sanad. Berburu sanad bukan dalam hal dia belajar kepada guru itu bertahun-tahun kemudian mendapatkan sanad, tetapi mengikuti program sanad yang hanya mungkin ketemu satu majelis kemudian dapat sanad, diijazah sanad. Padahal dia belum tentu mulazamah, tahu secara langsung gimana ibadah dan lain-lain, ngajinya gimana nggak tahu gitu. Dan sekarang banyak seperti itu. Apakah kita kembali tadi ke masalah sanad, apakah seperti itu bisa disebut dengan apakah sanad yang didapatkan itu sah dalam hal apa ya bahasanya ya, mungkin sah dalam hal legitimasi atau enggak, layak atau enggak gitu. Dan itu fenomena banyak sekali, orang mau mengeluarkan uang mungkin ratusan ribu untuk masuk ke majelis itu untuk mendapatkan sanad itu. Kalau menurut saya nih, ini yang saya pahami, saya tadi sepakat dengan yang disampaikan Mbak Idris, bahwasanya semangat sanad itu kan sebetulnya semangat pertanggungjawaban ilmiah gitu kan. Kemudian pertanggungjawaban nanti di akhirat. Mestinya ya orang kalau mau belajar dapatin sanad itu harus belajar dulu, harus sampai khatam dan segala macam. Makanya kalau kita membaca bukunya Maqdisi yang dulu pernah saya kutip juga di sini yang judulnya Cita Humanisme Islam itu, dia menjelaskan sanad itu kalau konteks masa sekarang itu kayak ijazah perguruan tinggi. Karena ketika orang dikasih sanad itu ikatan ketika seorang guru nih, saya kasih sanad ini ke kamu, saya ijazahkan seluruh ilmu saya ke kamu, si guru ini si murid ini posisinya udah jadi guru. Jadi si gurunya sudah kalau masa belajar kan si guru punya hak otoritasnya kuat. Maksudnya kayak gini, dia muridnya nggak boleh berijtihad lah, tapi ketika ilmu itu sudah dikasih semuanya ke dia, posisinya jadi naik, jadi guru. Makanya kayak Imam Syafi'i berguru kepada Imam Malik misalkan. Itu kan akhirnya Imam Syafi'i bikin mazhab sendiri kan. Jadi kenapa? Karena semua ilmu itu sudah dikuasai sama dia dan dia mengembangkan sendiri. Nah, kalau saya sih menurut saya yang idealnya kayak gitu. Tetapi bahwa ada sekarang fenomena orang berburu sanad segala macam, ada benarnya dan ada salahnya. Benarnya kalau memang itu diniatin misalkan tabarukan ataupun nyari berkah segala macam, itu kan nggak ada problem. Cuman
kadang-kadang mungkin sebagian orang berburu sanad ya kayak buat pamer-pamer aja gitu. Di-upload di medsos. Ya, saya dapat sanad ini, tapi setelah itu kitabnya nggak dibaca gitu. Bahkan Misalkan ditanya ada penjelasan ini nggak di kitabnya, nggak tahu. iya, dia nggak tahu ya, mestinya ya bagus berburu sanad segala macam ya, tetapi setelah itu yang paling penting ya kitabnya itu dibaca. Ya sanad itu kan ya kalau bahasanya Mbak Idris tadi kayak suplemen. Yang paling penting itu kan belajarnya gitu. Jangan sampai kita fokus pada hal-hal yang sifatnya tersier, tetapi yang primer, yang belajar, membaca, berguru langsung itu kita abaikan gitu. Ya sebenarnya fenomena belajar model seperti itu sudah ada dari dulu juga, model ngaji pasaran itu. Ya. Pasaran Ramadan di kiai siapa, tapi kan tujuannya kan bukan mencari sanad sebenarnya. Tabaruk itu ya. Cari berkah. Saya mumpung masih ada Mas Sahal misalnya. Waktu itu pengen ngaji ke Mas Sahal, ada Mbah Maimun, pengen ngaji sama Mbah Maimun. Bukan, jadi waktu ingin biar sanadnya tinggi oh ini Ali, sanadnya Ali gitu. Motivasinya bukan seperti itu. Karena biasanya ya hal-hal seperti itu dilakukan oleh santri-santri senior kan, santri yang misalnya sudah baca kitabnya juga. Sudah alfiyah sudah selesai, ini sudah selesai. Jadi kalaupun membaca sendiri sebenarnya sudah cukup bisa. Hanya ingin tabarukan itu. Nah kalau konteks misalnya yang mengadakan event satu majelis khusus ini itu ya lagi-lagi kembali kepada diri kita masing-masing. Apakah niatnya memang benar-benar untuk tabarukan kepada syekhnya atau memang hanya untuk gaya-gayaan mendapatkan sana. Saya kira itu. Kalau untuk tabarukan itu baik ya. Sangat baik menurut saya. Asal jangan buat legitimasi gaya-gayaan upload di medsos untuk menaikkan derajat ustadznya misalnya gitu ya. Nah, itulah tadi teman-teman obrolan kita meja redaksi kali ini. Sampai jumpa pada episode meja redaksi yang akan datang. Berikan komentar juga di bawah kalau ada pendapat teman-teman terkait dengan sanad ini. Dan kalau ada tema-tema yang diusulkan untuk kita bahas di meja redaksi juga bisa ditulis di bawah. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.